Ya, halo. Selamat berjumpa kembali bersama saya Nathalis Ransi. Di kesempatan kali ini ya, saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung begitu. Jadi kita akan coba belajar, tepatnya membaca materi atau bahan presentasi dari materi tutorial online ya, metodologi penelitian yang disiapkan oleh Universitas Terbuka mengenai konsep dasar penelitian ya. Jadi kita akan melihat lebih detail apa itu rumusan masalah dan keaslian penelitian ya. Jadi ini lebih khusus ditujukan bagi mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka ya. Dimana kita akan coba melihat ya materi presentasi yang uh, sudah disiapkan gitu ya kira-kira. Baik, kita mulai dengan sesi 1 ini sekali lagi, bahwa di sini ya teman-teman sekalian, sesi 1 kita kali ini ya, di mana referensi yang kita acu ya itu memberikan beberapa definisi atau kesepakatan dulu yang perlu kita sama-sama ketahui di awal, yakni arti penelitian. Secara sederhana, penelitian adalah mencari jawaban atas pertanyaan tertentu yang belum terjawab, dan jawabannya itu masih atau tergantung dari upaya yang dilakukan oleh penelitinya ya. Kita ambil contoh tentang bulan. Beberapa puluh tahun yang lalu, manusia tidak tahu bulan itu sebenarnya benda seperti apa. Apakah masalah ini tidak ada solusinya? Saat itu, orang hanya bisa berasumsi tentang apa itu bulan. Sampai suatu saat ya, ketika 3 astronot pergi ke bulan dan salah satunya membawa tanah dari bulan yang kemudian dipelajarinya. Setelah mempelajarinya, maka para astronot bisa memberikan jawaban yang pasti tentang apa itu bulan. Nah, itu kira-kira gambaran yang diberikan kita di slide pertama. Kita coba lanjutkan ya. Jadi secara sederhana, penelitian adalah sebuah kegiatan mencari jawaban yang dapat diandalkan atas sebuah permasalahan melalui serangkaian tindakan yang terencana. Ingat, serangkaian tindakan yang terencana. Tindakan yang terencana tersebut utamanya adalah pengumpulan, analisis, interpretasi atas data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi, teman-teman. Ya, itu kira-kira arti penelitian ya, yang tentu saja harapannya teman-teman yang mengambil mata kuliah ini di awal itu harus pemahamannya ya tentang penelitian itu seperti yang kita sudah sampaikan tadi. Jadi dia kegiatan yang sistematis, terencana, teman-teman. Ada masalah yang mau dicari jawabannya ya. Jawabannya itu seperti apa ya, tergantung nanti penelitinya dalam melakukan pencarian atas jawaban tersebut. Oke, baik. Kemudian dilanjutkan dengan apa itu istilah penelitian. Jadi modul ini juga setelah kita tahu tadi arti penelitian, kita lihat dulu beberapa istilah penelitian ya. Jadi kalau kita lihat istilah penelitian dalam bahasa Inggris adalah research, yang berasal dari kata re dan search. Re artinya berulang-ulang dan search artinya mencari sesuatu. Secara sederhana dapat digambarkan dengan ilustrasi berikut. Jadi ya, peneliti nanti mengamati secara berulang-ulang fenomena. Kemudian fenomena itu bisa dilakukan mengumpulkan data. Setelah datanya ada, baru dianalisis, dan pada akhirnya peneliti tadi memberikan sebuah kesimpulan. Begitu kira-kira ya, teman-teman. Jadi alur ataupun
istilah penelitian, ya, kurang lebih seperti ini. Maka selanjutnya mari kita lihat apa itu definisi penelitian. Jadi menurut referensi yang kita acu, salah satunya mengacu pada Lady dan Ormond, ya, 2015. Penelitian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menginterpretasikan hasil analisis data untuk menambah pengetahuan, ya, menambah pengetahuan kita tentang sesuatu fenomena yang kita merasa tertarik. Ingat ya, kita merasa tertarik. Jadi penelitian itu, ya, bagi penelitinya harus memiliki daya tarik untuk mendalaminya atau untuk memahami suatu fenomena yang baru. Nah, itu teman-teman ya. Jadi salah satu yang harus ditegaskan juga ketika kita mau peneliti, maka fenomena yang kita sedang teliti tadi harus, ya, mendapat atau memiliki daya tarik bagi peneliti tentu saja, ya. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat karakteristik umum dari penelitian. Oke, kita akan coba lihat bagaimana karakteristik umum dari penelitian itu. Nah, yang pertama dikatakan bahwa sebuah penelitian, ya, perlu mengumpulkan, jadi perlu mengumpulkan pengetahuan, ya, atau data dari sumber data primer atau data yang diperoleh langsung, ya. Jadi sekali lagi bahwa karakteristik yang pertama tentang penelitian itu bahwa ada pengetahuan atau data baru yang dikumpul dari data primer, ya, atau sumber langsung dari objek atau fenomena yang sedang akan kita teliti. Kemudian penelitian ini menekankan, ya, pada penemuan prinsip-prinsip umum. Ini seperti apa nanti di pembahasan selanjutnya akan kita lihat apa itu prinsip-prinsip umum yang dimaksudkan. Setelah itu, penelitian merupakan investigasi yang bersifat sistematis dan akurat. Penelitian juga itu menggunakan perangkat pengumpulan data yang harus memenuhi kriteria valid dan handal. Nah, ini juga harus kita pahami nanti bagaimana instrumen-instrumen atau perangkat-perangkat pada pengumpulan data itu harus memenuhi kriteria valid dan handal. Kemudian, penelitian itu bersifat logis dan objektif, ya. Selanjutnya bahwa peneliti tidak hanya mencari data yang bertujuan untuk mendukung hipotesisnya. Kemudian peneliti harus mengabaikan perasaan dan, ya, preferensi pribadi yang bersifat subjektif. Kemudian penelitian berusaha untuk mengatur data secara kuantitatif. Kemudian penelitian adalah aktivitas yang penuh kesabaran dan tidak tergesa-gesa. Juga selanjutnya karakteristik umum dari penelitian ini disampaikan bahwa peneliti bersedia untuk mengikuti prosedur tertentu sampai pada kesimpulan yang mungkin tidak populer atau membawa ketidaksetujuan sosial, ya. Kemudian hasil penelitian dicatat dan dilaporkan dengan cermat, dan yang terakhir bahwa kesimpulan dan generalisasi didasarkan dengan cermat, ya, disampaikan dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Itu ya teman-teman yang sekalian, bahwa sekali lagi kita sudah diberikan, ya, karakteristik umum penelitian. Oke, baik ya. Jadi referensi yang kita acu ini atau yang diberikan kepada kita setelah kita mengetahui apa itu karakteristik dari penelitian, maka selanjutnya kita diharuskan untuk, ya, melihat lebih jauh lagi bahwa sebuah penelitian itu bisa dikatakan penelitian yang berkualitas tinggi apabila, ya, memiliki, ya, atau mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penelitian didasarkan pada penelitian orang lain. Nah, oleh karena itu, ya, dalam latar belakang dan lain sebagainya atau ada bab khusus di penelitian yang akan kita tuliskan itu selalu di bab khusus itu kita harus
menyadur ataupun mencari, ya, penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Nah, maka harus itu akan digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk memperoleh hasil yang tentu saja diharapkan lebih baik. Kemudian penelitian yang dapat diulang atau direplikasi. Nah, itu juga penelitian yang berkualitas tinggi. Kemudian penelitian yang dapat diterapkan di setting yang berbeda. Nah, ini. Jadi setting yang berbeda dimaksudkan adalah apabila, ya, lokasi atau objek yang berbeda, maka perlakuannya itu memiliki harus prosedurnya sama dan lain sebagainya, ya. Kemudian penelitian yang mempunyai rasional yang logis dan keterkaitan dengan teori tertentu yang relevan. Kemudian penelitian yang dapat dilakukan, tentu saja ini harus diperhatikan, jangan sampai penelitian kita itu ternyata setelah dilakukan atau mau start, ya, mau dimulai, ternyata tidak bisa dilakukan. Pertama, mungkin saja alat yang dibutuhkan itu, ya, tidak tersedia, ataupun ternyata penelitian yang kita maksudkan tadi memiliki atau membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Nah, maka kita sebagai peneliti awal atau peneliti pemula itu harus kita yakinkan bahwa penelitian kita itu dapat dilakukan. Kemudian penelitian yang membangkitkan topik penelitian baru atau penelitian yang bersifat siklis. Selanjutnya, bahwa penelitian bersifat inkremental, ya. Inkremental itu artinya dia selalu berulang dan perulangannya tadi ada perbaikan, kira-kira begitu, ya. Kemudian penelitian yang merupakan kegiatan apolitis, ya, yang dilakukan untuk perbaikan atau kebaikan masyarakat. Jadi tidak ada politik di dalam penelitian. Oke, baik. Selanjutnya referensi kita ini, teman-teman mahasiswa, memberikan kita atau mengharuskan kita memahami juga tentang apa yang disebut sebagai tujuan penelitian, ya. Nah, setelah kita tahu tadi, ya, beberapa definisi awal, kemudian karakteristik umum penelitian dan bagaimana melihat penelitian yang berkualitas tinggi, karakteristiknya apa saja, maka selanjutnya kita akan disarankan untuk memahami dulu apa itu tujuan dari penelitian, ya. Oke.
Oke, baik ya. Selanjutnya kita lihat tujuan penelitian. Jadi di tujuan penelitian itu pertama untuk mendapatkan atau memperdalam pemahaman tentang suatu fenomena atau untuk mencapai wawasan baru ke dalamnya. Penelitian seperti ini disebut dengan penelitian eksploratif atau formulatif. Ya. Kemudian ada juga penelitian deskriptif. Apa itu? Itu untuk menggambarkan secara akurat karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu. Itu disebut sebagai penelitian deskriptif. Ada juga yang dikenal sebagai diagnostik. Apa itu? Cirinya adalah menentukan frekuensi terjadinya suatu atau keterkaitan antara suatu dengan sesuatu yang lain. Ya, studi seperti ini dikenal dengan studi diagnostik. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan pengujian hipotesis penelitiannya. Untuk menguji hipotesis tentang hubungan kausal atau sebab akibat antar peubah. Itu ya, jadi penelitian kita mau penelitian yang mana ini? Mau penelitian yang hipotesis kah, deskriptif kah, eksploratif kah, formatif, atau yang dikenal juga sebagai studi diagnostik. Nah, itu tergantung nanti teman-teman dalam memilih topik ataupun judul berdasarkan fenomena yang peneliti tertarik untuk melakukannya. Baik, dalam penelitian tentu saja kita juga memiliki atau harus ada motivasi dalam melakukan penelitian itu. Nah, apa saja itu? Pertama adalah keinginan untuk mendapatkan gelar akademik bersama dengan manfaat, ya kan? Jadi setiap jenjang akademik, gelar akademik ya, strata 1, strata 2 dan strata 3 itu kita diwajibkan untuk melakukan namanya penelitian. Kemudian yang kedua adalah keinginan menanggapi tantangan untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan, yaitu kepedulian terhadap masalah praktis yang mengawali sebuah penelitian. Kemudian motivasi lain adalah keinginan untuk mendapatkan kesenangan intelektual karena melakukan beberapa pekerjaan yang kreatif. Kemudian motivasi selanjutnya penelitian ini juga itu adalah keinginan untuk melayani masyarakat. Dan yang terakhir, keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari publik. Jadi itu adalah 5 ya, motivasi untuk melakukan penelitian yang pada umumnya ada di sekitar atau yang kita jalani. Kemudian tipe-tipe penelitian. Ya. Tipe penelitian itu ada beberapa, ada 5 dalam referensi kita ini. Ada namanya deskriptif ya versus analitik. Kemudian tipe penelitian terapan versus dasar. Ada kuantitatif versus kualitatif. Ada konseptual dan empiris. Dan tipe penelitian lainnya ya. Jadi 4 penelitian tipe yang kita dikenalkan menurut referensi kita ini, kita akan coba lihat dan penerapannya seperti apa ya. Baik, setelah kita mengetahui motivasi, tujuan dan tipe-tipe penelitian teman-teman mahasiswa, kita diharuskan dalam referensi itu untuk mengerti dulu apa itu metode dan metodologi penelitian. Nah, ini ada metode, ada metodologi. Mata kuliah ini sendiri disebut sebagai metodologi. Nah, apa itu? Mari kita lihat bersama-sama. Metode penelitian adalah metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Metode penelitian dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terutama berhubungan dengan metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode ini ketika data yang tersedia tidak mencukupi dan untuk ditarik kesimpulan. Jadi kelompok yang pertama ya sekali lagi ya berhubungan dengan metode-metode untuk ya bagaimana mengumpulkan data. Kelompok yang kedua terdiri atas teknik statistika yang digunakan untuk membangun hubungan antar data dan aspek yang tidak diketahui. Dan kelompok ketiga itu kalau kita lihat bahwa kelompok ketiga terdiri dari metode-metode yang digunakan untuk mengevaluasi akurasi daripada hasil yang diperoleh. Ya, jadi 3 kelompok metode penelitian. Ya. Nah,
metode penelitian itu sendiri adalah cara sistematis untuk menyelesaikan masalah penelitian, ya. Metodologi itu cara sistematis, metodologi, ya. Sedangkan tadi metode adalah semua metode atau teknik yang digunakan untuk yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian, ya. Sedangkan metodologi itu secara sistematisnya, cara untuk menyelesaikan masalah penelitian. Mari kita lihat. Hal ini dapat dipahami sebagai ilmu, ya, yang mempelajari tentang melaksanakan penelitian yang harus dilakukan secara ilmiah. Di dalam metodologi penelitian, kita akan mempelajari langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitian bersama dengan logika yang mendasarinya. Peneliti tidak cukup hanya memahami metode atau teknik penelitian, ya. Jadi ini ditekankan kepada kita lagi, sekali lagi, metodologi penelitian yang dimaksudkan dan bagaimana caranya itu akan kita coba lihat di sub-sub bab selanjutnya. Mari kita lihat, ada metode penelitian, ada teknik penelitian. Teknik penelitian merujuk kepada perilaku dan instrumen yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan peneliti seperti cara melakukan observasi, cara merekam data, teknik mengolah data, dan sejenisnya. Itu disebut dengan teknik, ya. Jadi teknik penelitian itu sekali lagi merujuk kepada perilaku, ya, dan instrumen, ya, yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian, ya. Oke. Seperti cara melakukan observasi, cara merekam data, cara pengolahan data, atau sejenisnya. Sedangkan metode penelitian adalah perilaku dan instrumen yang digunakan untuk memilih dan menyusun teknik penelitian. Sebagai contoh, untuk mengumpulkan data tentang perilaku turis, metode yang digunakan adalah survei. Teknik yang digunakan adalah survei daring yang bisa menjangkau banyak responden. Jadi Anda bisa lihat apa itu, ya, perbedaan daripada metode penelitian dan teknik penelitian. Oke. Jadi sekali lagi contohnya ini, untuk mengumpulkan data tentang perilaku turis, metode yang digunakan adalah metode survei. Ya, teknik yang digunakan adalah teknik survei daring yang bisa menjangkau banyak responden. Oke? Ya. Jadi ini adalah metode, ya, atau perilaku daripada instrumen, dan instrumen yang digunakan apa, ya? Survei. Kemudian tekniknya adalah survei daring. Kenapa? Karena dia inginkan atau peneliti menginginkan banyak, ya, bisa menjangkau banyak daripada responden. Contoh lain misalnya, untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang sebuah produk baru, peneliti mungkin menggunakan metode wawancara, ya, metode wawancara bebas. Dan teknik yang digunakan adalah dengan merekam dialog saat wawancara. Nah, ya kan? Jadi semakin ke sini teman-teman semakin melihat bagaimana sekali lagi bahwa teknik, ya, dan metode penelitian itu diberikan. Coba sekarang kita referensi kita merujuk lagi satu, ya, pemahaman yang baru lagi atau yang perlu kita lihat, ya, sebelum kita melaksanakan penelitian itu. Baik. Di sini dikatakan atau subjudulnya ada kriteria riset yang baik. Nah, bagaimana itu kriteria riset yang baik? Sebagaimana kita sudah sampaikan juga tadi di awal mengenai karakteristik umum daripada penelitian, maka di sini ada subjudul, ya, kriteria riset yang baik. Pertama, tujuan penelitian harus didefinisikan secara jelas dan konsep umum dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, ya kan? Tujuannya harus didefinisikan secara jelas. Kemudian prosedur penelitian harus dijelaskan secara terperinci sehingga memungkinkan peneliti lain mengulangi penelitian yang sama untuk peningkatannya dan menjaga kelangsungan hasil yang sudah tercapai. Oke. Kemudian desain prosedur penelitian harus direncanakan dengan cermat untuk menghasilkan hasil yang seobjektif mungkin. Ya. Kemudian selanjutnya, peneliti harus melaporkan dengan penuh kejujuran terkait dengan kelemahan dalam desain prosedural dan memperkirakan dampak
terlihatnya pada pertemuan. Kemudian, analisis data harus cukup memadai untuk mengungkap ya signifikansi temuan dengan metode analisis yang sesuai. Validitas dan reliabilitas data harus diperiksa dengan cermat. Nah ini, jadi ada validitas, ada reliabilitas yang perlu juga diperhatikan ketika kita memilih atau melakukan namanya penelitian. Oke, selanjutnya sampaikan pula bahwa kesimpulan harus didasarkan pada data yang diperoleh dan terbatas pada dukungan dari data yang tersedia. Ya. Kemudian kepercayaan yang lebih besar akan diberikan kepada peneliti yang berpengalaman, memiliki reputasi yang baik dalam penelitian, dan mempunyai integritas yang tinggi. Kalau Anda lihat rangkumannya di sini ya, bahwa riset yang baik itu sistematis, logis, empiris, dan dapat diulang. Ini adalah suatu siklus yang ya, diharapkan ya bahwa ketika ini dipenuhi maka riset tersebut dikategorikan menjadi riset yang baik ya. Itu sesuai dengan sekali lagi referensi kita di mata kuliah metodologi penelitian di jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi ya, Universitas Terbuka. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi.
Ya, oke, baik ya. Kita lanjutkan dengan materi tentang langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian. Pertama, proses sistematis. Ya, jadi proses sistematis dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data. Proses sistematis. Ya, setelah itu menganalisis dan menginterpretasikan data, dan yang terakhir meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena yang sudah ada atau memahami fenomena baru. Ya, itu langkah-langkah penelitian yang langkah pertama. Langkah pertama, merumuskan masalah. Pada bagian ini, peneliti menyampaikan suatu ketertarikan atau keprihatinan pada suatu perkara yang menjadikannya tertarik untuk melakukan penelitian pada perkara tersebut. Sebagai contoh, ketika seorang sedang berhenti di lampu merah di sebuah perempatan jalan, barangkali dia akan tertarik untuk mengamati bahwa pelanggar lampu merah semakin meningkat. Ya. Penyampaian masalah perlu diawali dengan latar belakang munculnya masalah yang menjadi seseorang ya, tertarik untuk menelitinya. Jadi ada latar belakang munculnya masalah. Ya. Langkah pertama itu tadi merumuskan masalah. Langkah kedua, melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka itu atau studi literatur adalah aktivitas untuk mempelajari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka dilakukan dengan melakukan telaah kritis terhadap makalah-makalah dalam jurnal maupun proceeding yang terkait dengan topik penelitian atau masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kajian pustaka mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk mencari titik beda atau yang dikenal sebagai keaslian penelitian dari sebuah penelitian. Dan yang kedua, itu fungsinya adalah untuk mempelajari metode-metode yang pernah digunakan peneliti sebelumnya dalam menyelesaikan masalah yang sama atau mirip dengan masalah yang akan diteliti. Ya, sekali lagi, kajian pustaka itu mempunyai dua fungsi, ya, dimana setelah kita menyelesaikan kajian pustaka ini, maka kita dengan cermat nanti atau dengan baik nanti bisa menjelaskan keaslian daripada penelitian kita. Oke, baru selanjutnya juga kita bisa melihat atau setelah mempelajari metode-metode yang pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam menyelesaikan masalah yang sejenis atau mirip. Ya, kemudian itu langkah kedua. Jadi langkah pertama merumuskan masalah gitu dalam bentuk latar belakang ya, yang ya pada akhirnya latar belakang tadi menunjukkan ketertarikan daripada peneliti untuk menelitinya. Baru masuk ke langkah kedua, yakni melakukan kajian pustaka. Langkah ketiga, menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Nah, bagaimana? Mari kita lihat penjelasannya. Pertanyaan penelitian seringkali diikuti dengan hipotesis. Anda mungkin akan bertanya, apakah pertanyaan penelitian harus selalu diikuti dengan hipotesis? Jawabannya itu tidak harus. Di sisi lain, terkadang peneliti tidak menyebutkan pertanyaan penelitian tetapi langsung memberikan sejumlah hipotesis. Ya, ini yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman. Dalam hal ini, peneliti pemula untuk menyelesaikan studi. Hipotesis dibuat untuk membuktikan suatu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi berdasarkan asumsi yang diperoleh dari kajian pustaka maupun landasan teori. Itu dia. Jadi, tahap ketiga atau langkah ketiga menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Apakah selalu ada hipotesis? Tidak harus. Langkah keempat,
menentukan metode penelitian. Metode penelitian yang dipilih secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap suatu fenomena secara mendalam dengan pendekatan secara alamiah pada subjek penelitian. Sedangkan yang kuantitatif itu berfokus pada relasi antar perubahan yang dapat diidentifikasi dari suatu fenomena. Dengan demikian, pada metode kuantitatif biasanya peneliti mengandalkan analisis statistika untuk memahami fenomena yang terjadi. Itu ya. Jadi kalau kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap fenomena secara mendalam dengan pendekatan secara alamiah pada subjek penelitian, sedangkan kalau kuantitatif itu berfokus pada, sekali lagi, relasi antar perubahan yang dapat diidentifikasi dari suatu fenomena, biasanya menggunakan analisis statistik untuk memahami fenomena ini, ya. Oke, sedangkan tadi kualitatif dia pendekatan secara alamiah. Apa itu? Nanti kita bahas. Selanjutnya, langkah kelima, mengumpulkan data. Jadi langkah kelima adalah mengumpulkan data. Pada metode kualitatif, data yang akan dikumpulkan kebanyakan bersifat naratif, yakni pendekatan subjek partisipan atas suatu pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh peneliti atau yang ditunjuk mewakilinya. Salah satu metode pengambilan data secara kualitatif adalah wawancara. Dalam wawancara, peneliti akan bertanya banyak hal yang berkaitan dengan topik yang akan dia teliti kepada subjek. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan jawaban yang diberikan oleh subjek bisa bervariasi tergantung kepiawaian peneliti dan luasnya pengetahuan subjek. Ya. Itu adalah penjelasan bagaimana mengumpulkan data untuk metode kualitatif pada penelitian. Sedangkan untuk metode yang menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan berupa data numerik. Data yang dikumpulkan oleh peneliti juga berasal dari subjek, tetapi menggunakan cara yang berbeda dengan cara yang digunakan oleh atau pada penelitian atau metode kualitatif. Salah satu metode pengumpulan data secara kuantitatif adalah survei. Di dalam survei, subjek akan diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang jawabannya untuk setiap pertanyaan sudah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Ya. Jadi perbedaannya saya kira teman-teman bisa melihat. Jadi kalau kualitatif itu jawabannya tergantung dari kepiawaian seorang peneliti dalam memberikan pertanyaan dan kedalaman pengetahuan daripada subjek. Sedangkan kalau kuantitatif, ciri-cirinya yang menggunakan wawancara itu jawabannya itu sudah direkayasa terlebih dahulu. Artinya bukan sudah dijawab, tapi sudah disiapkan opsi jawaban oleh peneliti. Ya, itu kira-kira. Baik, langkah selanjutnya, langkah ke-6 ya, setelah kita mengumpulkan data, kita akan melakukan analisis data. Penelitian yang masuk dalam kategori kuantitatif, maka data biasanya akan dianalisis menggunakan paket statistik yang biasa digunakan. Sedangkan untuk kualitatif, itu alat analisis yang digunakan adalah dengan ya, untuk penelitian kualitatif, alat analisis yang bisa digunakan untuk menganalisis data berbeda dengan kuantitatif ya. Ada beberapa hal nanti ketika penelitian kualitatif itu untuk menganalisisnya kita akan pelajari pada subbab berikutnya. Baik. Langkah ke-7. Jadi setelah kita menganalisis data, selanjutnya kita coba menginterpretasikan dan membahas hasil analisis data. Data yang dianalisis menggunakan alat analisis tertentu akan mengungkap suatu yang ada di balik data tersebut. Dalam tahap ini, peneliti harus bisa mengungkap dan menjelaskan makna yang tersirat dari analisis data. Sebagai contoh, mari kita lihat. Dalam analisis deskriptif,
peneliti mendapatkan nilai rata dari yang mereka kumpulkan adalah 5,5 dengan simpang bakunya adalah 2. Di lain pihak, ketika peneliti menganalisis data yang lain, mendapatkan hasil ratanya juga 5,5 tetapi simpang bakunya 0,5. Maka peneliti tersebut harus bisa menjelaskan adanya perbedaan ketersebaran data dari kelompok pertama dan kelompok kedua. Ya, jadi setiap makna, khususnya dalam makna arti data, arti hasil analisis yang tertuang dalam bentuk numerik pada analisis data menggunakan kuantitatif itu, ya, para peneliti harus mampu bisa menjelaskan apa perbedaannya, apa makna dari setiap angka numerik yang muncul. Langkah terakhir dari seluruh kegiatan penelitian adalah melihat kembali hasil analisis dan interpretasinya ke dalam sebuah pembahasan yang komprehensif. Dan langkah terakhir, teman-teman, kita ketika melakukan penelitian adalah pelaporan hasil penelitian. Hal terakhir yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah setelah selesai melakukan penelitian adalah melaporkan hasil penelitian tersebut kepada publik. Ada beberapa bentuk pelaporan hasil penelitian atau publikasi, yaitu laporan penelitian, buku, skripsi mahasiswa tingkat sarjana, tesis mahasiswa tingkat magister, disertasi mahasiswa tingkat doktoral. Ya, makalah yang dipublikasikan dalam bentuk proceeding atau jurnal maupun bentuk lain sesuai dengan persyaratan tertentu. Ya. Jadi itu kira-kira ya. Langkah-langkah dalam penelitian, ya, teman-teman mahasiswa, langkah-langkah dalam penelitian yang disajikan dari materi atau modul kita di kuliah metodologi penelitian, ya. Jadi teman-teman tadi bisa melihat secara menyeluruh, ya, dari awal kita sajikan atau disajikan kepada kita apa dulu makna dari istilah-istilah penelitian, kemudian definisi, dan pada akhirnya kita diberikan, ya, langkah-langkah, ya, dalam penelitian. Tadi ada 8 langkah dari awal, dari kita mengidentifikasi latar belakang sampai pelaporan hasil penelitian. Ya. Jadi itu kira-kira hal yang perlu teman-teman pelajari pada, ya, kesempatan atau di sesi pertama metodologi penelitian. Baik, kita coba lanjutkan lagi. Itu subbab berikutnya adalah perangkat bantu penelitian. Ya, tentu saja perpustakaan dan sumber daya di dalamnya merupakan perangkat, ya, atau alat bantu kita dalam melaksanakan penelitian. Kemudian teknologi komputer, alat ukur, statistika, dan bahasa itu juga menjadi perangkat bantu penelitian. Mari kita kembali lihat apa itu rumusan masalah. Jadi definisi istilah dulu. Dalam sejumlah pustaka tentang metodologi penelitian, beberapa istilah sering dicampur adukan. Beberapa istilah yang sering campur adukan adalah topik penelitian atau research topic, masalah penelitian atau research problem, dan pertanyaan penelitian atau research question. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa, ya, masalah penelitian itu berasal dari topik, dan topik penelitian itu berasal dari bidang penelitian. Ya. Jadi yang mendasari itu adalah bidang penelitian. Bidang penelitian kita apa? Kemudian topiknya apa? Masalahnya apa? Dan setelah masalah, pertanyaan penelitian baru masuk kepada hipotesis. Mari kita lihat masalah penelitian. Berikut 4 situasi sebaiknya dihindari ketika mempertimbangkan masalah untuk ditindaklanjuti dalam penelitian. Sebuah penelitian harusnya tidak hanya sekedar mencapai pencerahan diri. Masalah
yang tujuan utamanya membandingkan dua kumpulan data tidak cocok untuk masalah penelitian. Ya, pernyataan yang hanya menghitung koefisien korelasi antara dua kumpulan data yang terrelasi merupakan rumusan masalah yang tidak bisa diterima. Persoalan yang hanya diberikan jawaban ya atau tidak layak diangkat menjadi rumusan penelitian. Ya. Mari kita identifikasi masalah penelitian. Masalah penelitian secara substansi bisa berupa isu khusus, kontradiksi, atau kesenjangan pengetahuan yang Anda tertarik untuk melakukan penelitian atasnya. Sebuah masalah penelitian bisa menggabungkan beberapa substansi atas, tetapi kebanyakan akan fokus pada satu substansi. Ya, ini diberikan beberapa langkah ya, untuk mengidentifikasi masalah penelitian. Langkah pertama, menentukan bidang penelitian yang seorang peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian. Ya, jadi tentukan dulu bidang. Kemudian peneliti harus mengembangkan penguasaan pada bidang penelitian yang ingin dia lakukan atau mempunyai spesialisasi di bidang tersebut. Ya, langkah ketiga, dia harus mengkaji penelitian yang dilakukan di bidang tersebut untuk mengetahui tren dan studi terbaru yang sudah dilakukan. Langkah keempat itu, atas dasar kajian pada langkah sebelumnya, dia perlu mempertimbangkan bidang prioritas penelitiannya. Langkah 5, dia harus membuat analogi dan mempunyai wawasan yang cukup atau menggunakan pengalaman pribadinya untuk mengidentifikasi masalah. Dia dapat meminta bantuan dari peneliti lain yang juga tertarik di bidang tersebut. Dan langkah 6, dia harus menunjukkan aspek spesifik dari masalah yang diselidiki. Ya. Itu kira-kira identifikasi masalah penelitian. Baik, demikian dulu untuk kali ini. Nanti kita coba lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih.